Nah yang kedua, Ibnu Taimiyah ini trilogi ajaran ilahi, terkait dengan trilogi ajaran ilahi. Trilogi yang dimaksud dengan trilogi ajaran ilahi, kalau dalam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan bahwa agama memang terdiri dari 3 unsur, yaitu iman, Islam, ihsannya, 3 unsur. Atau kalau di dalam pesantren, biasanya kita selalu mendengar kata-kata arkanuddin ya, rukun agama. Rukun agama arkanuddin, salah satu rukun agama ada 3. Bahwa rukun agama itu ada 3, Islam, iman, ihsan. Kalau dalam ini nanti berkumpul dalam persoalan iman, ilmu dan amal soleh ya. Iman, ilmu, amal. Bukan amal soleh, amal. Kalau di PMI dikenal dengan istilah iman, zikir dan amal soleh. Ini bedanya ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan MDP itu adalah kuncinya ada di iman, ilmu dan amal. Makanya ketika kita berbicara terkait dengan persoalan trilogi ajaran ilahi antara antara Islam, iman dan ihsan, kira-kira kalian sudah mengerti. Ini kalau saya bisa katakan ini membuat bagian dari pilar kemanusiaan ini, yang semuanya manusia harus memahami ini. Kenapa saya katakan pilar kemanusiaan? Kalau di Indonesia ada yang namanya 4 pilar kebangsaan, maka seharusnya di Indonesia kita juga dalam diri kita mengenal 3 pilar kemanusiaan, yaitu iman, Islam, iman dan ihsan. Ini yang dikatakan oleh Cak Nur dengan istilah trilogi ajaran ilahi. Apa makna Islam? Makna Islam? Jangan dijawab, jangan makna dia ya. Makna Islam? Apa Islam itu? Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ma makna Islam, apa Islam itu? Al-Islamu, katanya Nabi, antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah yang kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, membayar zakat, wa tasumur ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa tahujjul baita, berhaji di Mekah ya, bagi yang mampu. Ini stata'ta ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu dalam melaksanakannya. Itu Islam. Makanya rukun Islam itu ada 5. Jangan katakan ada 6 ya, salah nanti. Ini rukun iman yang ada 6. Itu Islam. Nah kemudian ketika ditanya apa itu iman? Apa iman? Al-iman ya, iman itu kalau secara bahasa ini percaya ya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ma makna iman? Apa jawabannya Rasulullah? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, percaya kepada yaumil akhir, kiamat, hari akhir, dan percaya kepada tu'mina itu iman. Sehingga masyarakat itu ada, itu iman. Jadi iman itu adalah percaya kepada Allah. Sementara ihsan, ini yang banyak dilupakan oleh kita ini tentang konsep ihsan itu. Apa ihsan? Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalian beribadah kepada Allah seolah-olah Allah itu adalah, seolah-olah kita melihat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kita. Itu ihsan. Jadi kita banyak orang ini bisa dikatakan Islam ya. Kalau ingin melihat Islam, lihatlah katanya Buya Hamka itu pada saat hari raya Idul Fitri. Justru orang Islam. Karena kalau pada hari raya Idul Fitri semuanya berkumpul untuk melaksanakan ibadah hari raya Idul Fitri ya. Walaupun ibadah sholat wajibnya banyak yang ditinggalkan. Tapi ketika sudah hari raya Idul Fitri, semua masyarakat Islam berbondong-bondong untuk merayakannya hari raya Idul Fitri. Atau tidak usah jauh-jauh pada hari raya Idul Fitri yang akan datang. Pada saat tarawih saja. Kalian ingin melihat Islam, lihat masjid-masjid pada saat tarawih itu. Banyak mereka yang berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah tarawih. Tarawihnya dilaksanakan, sementara sholat isya berjamaah ditinggalkannya. Ya. Itu kan Islam ya. Jadi Islam itu tingkatan yang paling rendah. Kita bisa mengatakan dirinya berislam, tapi masih bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang zalim. Maka tingkatan yang selanjutnya adalah iman.
Ketika kita sudah beriman, kita sudah akan meninggalkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang zalim. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana imannya seseorang, katanya Buya Hamka itu, lihatlah pada saat ibadah salat di masjid ya pada subuh. Di situ baru kita ingin mengerti bagaimana orang yang beriman itu. Karena susah ya orang bangun subuh untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid itu susah. Walaupun di saat bulan puasa ya, biasanya kita kecenderungan ketika sudah bulan puasa, kita kebanyakan habis sahur langsung tidur. Ini umumnya, padahal sudah mendekati masuk waktu subuh. Harusnya kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, tapi kita malah enak tidur di atas bantal. Makanya kalau ingin melihat bagaimana orang yang beriman, lihatlah pada saat mereka sholat subuh berjamaah di masjid. Kelihatan paling kalau misalkan duhur, asar, maghrib itu paling banyak biasanya saatnya sampai 10 misalnya. Tapi kalau subuh biasanya saat gitu. Orang beriman itu tingkatan yang menengah gitu, katanya Jaknor. Nah, bagaimana dengan konsep ihsan? Jadi kalau ihsan kita sudah melakukan kebajikan ya, karena Allah lillahi ta'ala kita melaksanakan di dunia ini. Apa yang kita laksanakan kalau sudah niatnya karena Allah Ta'ala, maka akan mudah semuanya ya. Itu ihsan. Orang yang ihsan masuk pada tingkatan yang muslimin, itu dijamin dia akan masuk surga. Orang Islam memang semuanya akan masuk surga. Ini Cak Nur bahasanya ya. Orang Islam semuanya masuk surga, tapi kalau hanya berislam, maka kita kalau mau masuk surga harus dicuci dulu kalau punya dosa ya. Tempat penyucian yang paling efektif adalah neraka. Kenapa neraka yang identik dengan api? Tempat penyucian yang paling efektif karena itu kan dengan api. Kalau sudah kita noda dan dosa yang ada dalam tubuh kita sudah karat ya, maka yang paling efektif adalah dengan api. Kan itu ya. Makanya kalau sudah itu terkait dengan trilogi ajaran ilahiyah dari konsepnya Nur Khalis Majid. Jadi tingkatan yang paling rendah itu adalah Islam, kemudian yang menengah itu adalah iman, yang atas itu adalah ihsan. Kalau ketiga konsep ini, trilogi ajaran ilahi ini ada dalam diri manusia, maka kita akan menjadi orang yang suci dan berhak untuk menempati surganya Allah. Nah, ini Kak Nur ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah universalisme Islam ya. Jadi Islam itu memang sama dengan yang pertama tadi, Muhammad sebagai penutup para nabi. Jadi Islam itu sudah agama yang paling sempurna ya. Tapi ketika kita mengartikan Islam, apa itu Islam itu? Tadi disebutkan Islam itu adalah harus bersyarat kepada Allah sampai seterusnya itu. Nah, makna Islam katanya Cak Nur itu Islam ini bukan proper noun-nya, bukan nama jenis tertentu dalam sebuah agama, bukan hanya nama agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi juga agama-agama yang lain yang tunduk kepada perintah Allah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, itu juga dikenal dengan istilah Islam. Banyak ayat-ayatnya ya terkait dengan persoalan ketika Nabi Yakub itu berwasiat kepada anak-anaknya ya, kepada anak-anaknya saat beliau meninggal. Apa katanya di dalam Al-Quran? Mata abuduna min ba'di. Apa yang engkau akan sembah wahai anak-anakku setelah aku meninggal? Apa jawaban anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Bukan wa Yakub, kan Yakub nih ceritanya Yakub nih. Wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi ketika anak-anak Nabi Yakub itu ditanya terkait dengan apa yang engkau sembah setelah aku meninggal wahai anak-anakku, jawab mereka, aku akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan bapak nenek moyang engkau, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan kami semuanya adalah berserah diri Islam, dan kami adalah masuk Islam, wa nahnu lahu muslimun, berserah diri kepada Allah. Itu Islam ya. Jadi secara generik makna Islam adalah bukan hanya tertentu pada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi juga agama-agama yang lain yang semuanya menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Itu makna Islam secara generik menurut pengertian daripada Nur Khalis Majid. Makanya ketika ada ayat yang mengatakan innad dina indallahil Islam, sungguhnya agama Allah yang diridhoi di sisi Allah nanti adalah agama Islam.
Itu Islam. Dari aslama yuslimu islama, yang berarti adalah berserah diri total kepada Allah. Atau dari salima yaslimu, yang berarti selamat. Jadi orang yang berislam itu mesti dia adalah selamat. Itu makna daripada Islamnya. Makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh makhluk. Islam itu kalau sekarang bukan hanya mereka yang dari Arab ya, karena seolah ada sekarang termasuk kelompok-kelompok Wahabi ini yang selalu mengkafirkan orang ini. Sedikit-sedikit haram ya. Apa itu yang terkenal yang kemarin saya sampai ketawa itu? Orang mencium Al-Quran itu adalah tidak bid'ah, tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah. Masa Al-Quran ketika dia mengaji itu langsung dicium-cium begitu loh. Ini kan kegoblokan mereka itu terkait dengan Al-Quran ya. Padahal Al-Quran yang kita baca hari ini kan mushaf Utsmani yang dibukukan pada masa Sayyidina Utsman, yang dimulai sebenarnya pada Sayyidina Abu Bakar. Tapi yang kita kenal adalah mushaf Utsmani. Pada saat Rasulullah masih hidup itu kan tidak ada Al-Quran yang seperti yang kita baca ya. Tidak dibukukan maksud saya. Makanya ketika dulu Rasulullah tidak menyukai, karena tidak dibukukan, ditulis di pelepah kurma ya. Nah saat ini ketika ada orang yang habis membaca Al-Quran kemudian dicium, itu kan penghormatan terhadap Al-Quran. Kok goblok banget gitu orang Wahabi itu mengatakan nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah mencium Al-Quran gitu. Ini Wahabi ini. Ini kegoblokan mereka itu. Ada banyak hal yang buat saya ketawa kalau melihat pernyataan dari Wahabi itu. Ini terkait dengan persoalan universalisme Islam ya.